Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita akan membahas hal yang paling penting karena ini berkaitan tentang kehidupan sosial kita, masyarakat kita, dan kehidupan berkelanjutan kita. Tapi sebelum itu kita iklan dulu, oke? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Wa qala Imam Syafi'i fi qawlihi, "Ridwan nasi ghayatan la tudrak, wa ridallahi ghayatan la tudrak. Fatruk ma la tudrak, wadruk ma la tudrak." Anna qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Oke, sekarang kita akan bahas tentang 3 cara bagaimana caranya agar kita ketika berbicara terhadap orang lain, apalagi khususnya ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua, karena mereka ini adalah seseorang yang harus kita hormati bukan hanya bagi diri kita tapi juga bagi orang lain. Karena ketika kita menghormati orang lain, khususnya ketika kita menghormati orang tua yang lebih tua daripada kita, karena suatu saat nanti akan ada orang yang akan menghargai dan menghormati kita. Tapi sebelum itu buat kita semua, buat ketika video ini bermanfaat, silahkan like, dan kalau misalnya bermanfaat buat yang lainnya silahkan di share, dan buat kalian semua yang belum subscribe silahkan subscribe agar kalian bisa menikmati video lainnya. Oke, 3 hal tadi. Yang pertama adalah ketika kita berbicara terhadap orang lain, yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita mendengarkan, karena pada dasarnya orang lain atau mungkin orang yang lebih tua daripada kita, mereka lebih senang memberikan pengalaman-pengalaman yang telah mereka lalui. Dan dari itu semua agar kita bisa mampu mendengarkan, karena baik pengalamannya atau mungkin keluh kesahnya atau mungkin masalahnya, mereka hanya menyampaikan saja. Sementara bagi posisi kita hanya perlu bagaimana caranya kita menelaah, mengamati, dan memperhatikan. Dan paling penting adalah kita mempersiapkan kuping kita, karena kuping kita adalah sesuatu hal yang sangat berguna bagi mereka. Entah itu kita nanti memberikan solusi atau lain sebagainya. Oke, yang kedua adalah ketika mereka sudah memberikan pengalaman-pengalaman yang ada, memberikan penjelasan-penjelasan yang ada, ataupun mungkin mereka memberikan yang namanya masalah problematika hidup, yang harus kita lakukan adalah menyampaikan tentang sebuah pemahaman bahwasanya hidup ini tidak selalu lurus saja. Hidup ini tidak sesuai itu hal yang sangat berkaitan dengan kebaikan. Bisa jadi keburukan datang kepada diri kita agar kita sadar bahwasanya oh ya, ternyata ini adalah suatu hal yang Allah berikan kepada kita, entah itu agar kita bersyukur ataukah kita bersabar. Bersyukur ketika kita mendapatkan suatu kebaikan, dan bersabar ketika kita mendapatkan suatu musibah yang ada. Dan dari itu semua bisa memberikan kedewasaan kita dimanapun kita berada dan dimanapun kita tempatkan lainnya. Karena ini hal yang tidak ada di dalam pelajaran sekolah. Kalau misal kita belajar di sekolah tentang IPA, IPS, dan lain sebagainya, ilmu tentang kehidupan adalah salah satu hal yang sangat kompleks. Karena yang bisa menjalankan adalah mereka yang telah mengalami pengalaman sebelumnya. Oke, yang ketiga adalah buat kita, setelah kita mendengarkan, setelah kita mengamati, yang harus dilakukan adalah memberikan solusi. Nah, solusinya adalah sesuatu hal yang sangat berkaitan penting. Kenapa kita harus memberikan solusi? Karena orang yang mungkin sekitaran kita hanya mengamati yang namanya masalah-masalah yang ada. Ketika kita menyampaikan sebuah solusi, mungkin tidak semua orang mendukungnya, akan tapi ini adalah satu hal yang sangat berkebaikan karena kita berpikir tentang yang namanya masa depan, visioner. Karena hal yang tersebut jarang orang miliki. Orang hanya berkutik pada bagaimana caranya membicarakan orang lain, bagaimana caranya menyampaikan keluh kesah orang lain, tapi tidak semua orang bisa menyampaikan solusinya. Maka yang paling penting adalah bagaimana caranya kita menyampaikan solusi, bukan hanya dengan cara yang baik, tapi juga dengan cara yang benar. Oke? Kemudian yang keempat, yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana caranya kita menyampaikan sebuah doa, karena doa adalah sesuatu hal yang penting. Ketika orang menyampaikan tentang masalahnya, mereka menyampaikan tentang masalahnya, kita hanya mendengarkan, mengamati, kemudian memberikan solusi. Yang terakhir adalah kita memberikan doa. Kenapa? Karena doa ini adalah salah satu hal yang sangat mustajab. Bukan hanya bagi non-muslim saja, bukan hanya bagi orang Islam saja, tapi ini untuk semuanya. Karena doa adalah sesuatu hal yang dimana kita bisa menenangkan hati kita. Bukan hanya berkutit pada masalah-masalah itu saja, tapi agar kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik di masa yang akan datang. Bukan hanya bermanfaat bagi diri kita pribadi, akan tapi bermanfaat buat orang lain. Dan buat kalian semua yang ingin mendapatkan atau meningkatkan ekonomi kalian, silahkan cek link di deskripsi. Buat kalian yang ingin masuk ke dalam grupnya ataupun ingin mendapatkan desain-desain menarik setiap harinya, silahkan kalian masuk ke dalam deskripsi tadi. Dan buat kalian yang ingin mendapatkan
video-video menarik, silahkan subscribe dan laksanakan video-video lainnya dengan baik dan benar. Oke? Dan jangan lupa share ke kawan-kawan sekalian agar kalian bisa mendapatkan insight yang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Buat kalian yang ingin bertanya, silahkan cek di kolom komentar dan silahkan tanyakan saja, karena itu akan bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang ada di masa yang akan datang. Oke? Barakallahu fikum.